Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kemal Comai. Gini kan, jadi kan gini kan, gini kan. Oh gini. Welcome back my channel Kemal Comai. Gini. Kemal Comai. Nah, ini sekarang podcast gua berlanjut lagi. Udah beberapa bulan gua nggak posting, nggak upload gitu tuh, Gang. Lo break gitu apa? Break kayak gitulah intinya. Sibuk ya. Kalau orang-orang kan sibuk-sibuknya skripsi. Pas skripsi. Kalau gua sibuknya apa ya kayaknya? Ada satu kegiatan gitu tuh. Iya, gawe gua. Lu tinggalin nih podcastnya nih. Gua tinggalin, kadang balik lagi. Jadi bisa disebut ini lo yang pertama lagi. Ngawalin. Gua nggak dikenalin nih. Oh iya, kenalin lu, Gang. Perlu, Gang. Jadi Ajibang, gua Sigam Society. Gua itu Ilham Effendi aslinya namanya. Gua dari Pandeglang. Sigam Society ya. Society follow, bro. Skip dulu, Gang. Kita ngomong itu dan ini studio baru gue. Lagi awal-awal aja, Gang. Baru nih. Ya siapa tahu kan ketika lo nanti ini pertama nih. Pertama ketika nanti udah berapa ininya lebih. Amin sih. Dan maka nanti ada lampu-lampu udah kayak studio-studio yang lain itu. Semuanya dari nol ya? subscribe nih buat teman-teman gua. Subrek. Ya, subrek. Jadi nanti gua share linknya biar support lokal heroes dan lokal artis. Itu Instagram apa namanya? Sigam Society sama Ilham Effendi. Oh, ada dua. Kita bahas dari ini Sigam Society ya. Sigam Society itu apa sih, Gam? Maksudnya itu? Jadi gini, Mai, gua tuh Sigam itu nama kehidupan gua gitu. Dari mulai basic life, terus sama kayak ngegambar tuh ilustrator gua. Oh, nama ini ya apa kayak nama artis gitu. Ya graffiti, kalau graffiti kan nama panggung gitu kan. Panggung ininya. Itu Nama jalan gitu. Tapi gua masukin semuanya dari kerjaan gua gitu kan, vendor kerjaan gua. Namanya Sigam juga. Sigam Solusi ada juga Instagramnya gitu. Dari basic desain gitu kan, semualah tentang hidup gua itu namanya Sigam. Itu Mai. Berarti lo bergerak dari ilustrator gitu ya? Ya, ilustrator. Jadi gua doyan. Gimana yang gua lihat dari lu tuh lebih ke arahnya ke metal ya? Iya. Lebih ke dead art gitu. Jadi gambar-gambar mati gitu kan. Serem-sereman gitu. Oh, serem-sereman gitu anak. Dan itu apa cuman di gambar aja apa lo dalam segi musik juga lo suka juga lagu? Oh, musik. Gue juga musik masuk ke metal kayak gitu. Soalnya gue dulu juga gue sempat ngeband juga, Mai. Gue ngeband metal juga. Sekarang gue udah enggak. Soalnya ya dimakan oleh zaman gitu. Jadi gue nggak bisa ngikutin live dari sananya gitu kan. Sebelum lu gambar lu udah musik dulu gitu? Gue gambar dari dulu sih. Gambar dulu. Gambar dulu. Oh, suka gambar lu ya, Gambar dulu lah. Tapi belum ke metal ya. Metal dengerin. Basic awal berarti lu sebelum lu ke musik ke gambar dulu. Ya. Ke gambar dulu. Gue gambar kan sambil dengerin lagu. Sebelum ke gambar ke aliran metal kayak gini, jadi lu tapi musik dulu sebelum ke aliran metalnya gambarnya. Gue gambar random sih. Jadi pas dulu tuh cuman kan sekarang kan lu metal banget gitu tuh. Bisa disebut kayak gitu kan. Gue ngambil karakter metal gitu kayak gimana ya, senang aja gitu daripada kita gambar-gambar yang kayak ya mohon maaf gitu kan. Ya itu mah ya nggak perlu aja itu mah. Iya gitu kan. Daripada itu kenapa lu lebih seneng kayak gitu? Karena menurut gue ini lebih keren aja gitu. Lebih ada nyawanya kayaknya. Iya. Berekspresi. Lebih berekspresi gitu. Berekspresi ya. Ke metal ya. Pokoknya emang sih kalau yang setahu gue kalau nggak gambar ya udah sih lah. Gue nggak terlalu paham ini ya. Gue pasti di graffiti juga nih. Cuman gue nggak terlalu. Lu nih harus gambarnya kayak gini nih. Lu harusnya berjada kayak gini. Bu anjing gitu. Lu gambar aja. Gue mau banyak gitu aja. Sebetulnya ini neko-neko yang lu harus kayak apa ya? Rules ya.
Gak ada harus harus ngikutin gitu ya. Ya udah gambar-gambar aja gue mah udah gitu. Emang harus kayak gitu, Mai. Gambar itu sebetulnya ya ungkapan dari hati sama pikiran. Ya ketika kita mau gambar rokok, ya udah gambar rokok, ya itu emang yang kita senang gitu kan. Iya. Gak ada peraturan lu harus gambar ini. Kayak bebas ya, bebas berekspresi kan. Apapun itu, terserah lo itu mah gitu. Lo sekarang cuman berarti bukan udah nggak cuman gambar-gambar doang ya. Berarti lu gambar sudah menghasilkan mana gitu, morning gitu. Gitu. Project kayak gitu ya. Udah nggak kayak lu. Emang sih diawali dengan suka-suka gambar-gambar aja gitu ya Gam ya. Ya alhamdulillahnya banyak yang suka, Mai. Ya awalnya kan cuma gitu doang. Sekarang lu sudah bisa menghasilkan uang. Ya sedikit lah. Sudah menghasilkan. Itu awal nih. Kalau di gambar ini. Lu ketika gambar itu awal sih mah semua juga dari kertas kan, dari buku ya, dari coret-coret orang bukannya sekolah, bukannya belajar gimana, coret-coretin semua gambar-gambar kayak gitu. Biasanya di belakang iya BAKB. Coba kan sobekan ya gambar. Nah, dan situ lo pertama mendapatkan duit nih dari lo gambar itu gimana tuh ceritanya itu, Gam? Jadi pertama kali gua garap terus pendidikan orang gitu kan, dia ngebeli gambar gua gitu. Itu udah lama banget dari pas zaman sekolah ya. Udah lulus sih gua nekunin gambar itu pas lulus sekolah. Enggak harus kayak gitu, maksud gua lu entah itu gambar lu di kertas, entah itu cacakan gitu dengan gambar Naruto pertama kali gua. Awalnya gambar Naruto. Ini banget lu ya. Apa requestan apa gimana tuh? Pas dulu kan di TV tuh banyak kartun, Mai. Salah satunya Naruto. Ya, Naruto. Itu yang gua senang. Yang gua senang ya udah gua gambar. Ya selalu gambar terus. Ya gitulah, masih biasa lah gitu kan, masih biasa. Dan lo bisa langsung ada yang beli gitu gimana tadinya? Itu pas gua Naruto itu gambar pertama. Kalau yang project kayak gitu yang menghasilkan uang, kalau lagi gambar nih ada orang yang beli gitu bro. Entah itu teman lo, entah itu siapa gitu. Biasanya kayak gini mah. Masih lo inget gitu, yang masih inget awal lo karya lo dibeli gitu deh. Karya lo dibeli aja intinya mah. Pas SMA kayak gimana tuh? Jadi kan gua sering coret-coret di gambar. Terus teman gua ngajakin, ayo bikin kaos yuk katanya. Bikin kaos apa nih kata gua? Grup-grupan. Gitu kan. Grup SMA itu pas dulu kelas 1. Iya. Ya udah, konsepnya gimana? Ya itu kayak gitu aja tuh. Kayak astronot kayak gitu. Jadi kan astronot nih gitu kan, kepala dengan nama sekolahan lo. Nama klubnya. Geng ya namanya. Geng ya, oke. Geng futsal gitu tuh. Futsal, tadi dari futsal. Belum skala sekolah ya, masih futsal, oke. Terus udah gitu kan, ya udah gue pakai nih gitu kan, pakai kaos biasa, kaos ganti, abis futsal ganti gitu kan, seragam kayak gitu. Terus akhirnya kata gue bikinin, kata gue, tapi lu harus ini apa, maksudnya jangan ngatur gitu kan, ini terserah gue gambarnya gitu. Ya gue bikinin gitu kan, pas udah ya udah biang nih katanya, oke katanya. Ya udah di scan kan, diedit, jadiin kaos. Akhirnya pas mereka masarin kaosnya ke teman-temannya gitu kan ada hasilnya nih, ada VV-nya. Iya, ada VV-nya. Gua dikasih tuh. Pas dulu tuh cuma kebeli rokok Surya doang. Apa yang lo rasain? Ya seneng sih. Gimana itu? Ya soalnya karya gua nih gitu kan dipakai gitu. Udah lo dapat duit ya jatuhnya kan, dapat duit. Ya, salah satu penghargaan lu ya. Salah satu menurut gue itu penghargaan besar deh ke awal ya. Udah dapat duit dan karya lo dipakai-pakai. Bonus sih sebetulnya. Menurut gua kalau sebetulnya gini, kalau sekarang gitu konsep gua tuh kayak gini. Gua kayak udah lu gambar terus gitu kan. Kalau misalkan masalah project atau misalkan masalah uang gitu kan, itu belakangan. Itu ngikutin, Mai. Iyalah gitu. Kalau kita konsisten gitu kan. Masalah ada yang beli atau misalkan ada yang ngambil proyekan kita, itu ngikut, itu nomor 2 gitu. Yang penting kita konsisten dulu gitu. Kalau gambar aja udah gitu. Iya betul. Emang kadang suka orang bilang itu enak banget ya lo gambar dapat duit. Aduh,
pengen sedih gimana, pengen ceritain kayak gitu gimana gitu ceritanya. Gua kemarin nih, gua garap salah satu merchandise gitu kan, teman gua. Dia minta kisaran beberapa piece gambar gitu kan, beberapa artikel. Itu sebetulnya nggak mudah men, kita harus nentuin konsep. Kalau misalnya request tuh, ya kan, requestan, anjir kita harus kayak gini gitu kan, karakternya kayak gini. Nah itu sesuai requestan. Kalau sekarang gue ngambil proyekan apa aja sih, Mai? Iya lah, apa aja lah yang sebisa lu skill ya. Tapi emang sih salah satu ini juga ya wajar lah klien mau gimana ya dia yang bayar kita ya kan, ya pengennya kayak gimana, jadi adanya revisi gitu maksudnya. Kalau lu dari Graffiti gimana tuh, Mai? Ya nggak jauh beda kayak gitu, sama aja. Cuma kan kalau nggak susah kalau Graffiti itu. Ya Graffiti kan sama juga, ada yang dari segi kayak lo juga kan, ilustrator juga. Yang penting suka dulu ya. Suka dulu aja udah. Suka dulu, gambar dulu, coret-coret rumah orang dulu. Anjir. Dimarahin dulu, kejar-kejar dulu. Iya Piomongan deh. Piomongan apa? Pokoknya kalau kita kampung-kampungan kan kayak gitu kan. Mau coretnya yang siapa ya kan? Bukan gua, kena juga anjing. Gitu. Karena kita sering nyoret nih. Iya, kena juga. Kena sorotan. Iya, kena juga. Oh, si Eta pasti juga itu. Oh, pernah gua cuman gua itu salah satu pengalaman gua yang seru aja gitu. Gua tipikal orang nggak menyesalin apa ya udah berjalan aja ya. Iya. Salah satu keseruannya aja, keseruan. Oh ini dari perjalanan gua gitu tuh gambar gitu. Sampai sekarang lu disewa orang nih. Jadi cowok panggilan. Mai, lu kesini nih Mai. Lu harus gambar ini nih Mai. Iya. Salah satu keseruan aja gitu kan. Ya lo dari segitu set banyak ya cerita-ceritanya ya dan ini tuh. Dan sekarang proyekan yang menurut lo yang besar gitu. Menurut lo aja. Menurut besar itu kayak gimana tuh, Gam? Proyekan gua yang menurutku besar tuh paling besar di semasa lu berkarya aja. Nggak ada sih standar semua. Soalnya gua gini, kalau gua nggak hargain karya itu atau misalkan karya gua selalu besar gitu. Gua ngambil profitnya dulu, Mai. Jadi kebutuhan dia ngegambar itu buat apa? Ketika mau dijual lagi dan dia dapat untung gitu, kayak di kaos atau misalkan di tote bag, itu kan dia dapat untung dari gambar gua. Nah itu baru gue tekenin gitu kan. Kalau sekiranya emang kayak ya udah buat have fun aja, it's okay ya, gue juga menyesuaikan gitu. Jadi nggak ada nominal tertentu. Benar-benar ya. Selalu menghargai lah setiap langkah lu berkarya gitu ya. Yang ini tuh yang gue sayangin gini, ketika lu misalkan ngegarap brand gede nih, lu misalkan diapresiasi 3 juta misalkan satu gambar, itu lu udah stuck kan, jual putus. Itu sebetulnya lu rugi men kalau kayak gitu. Kalau misalkan brand gede nih, ya ini solusinya lah gitu kan. Lu harus lihat dulu profitnya dia. Ketika dia cetak kaosnya 500 piece nih, gitu kan. Ya kali aja lu dia untungnya berapa dari satu kaos? Kali 500. Itu udah berapa sekian juta harga dari karya lu gitu kan. MOU dari awalnya gitu ya. Iya, jadi lu harus tekanin dulu kebutuhannya buat apa, diperbanyaknya berapa. Kalau sekiranya emang profitnya gede, ya lu tekenin gede gitu. Kalau bisa kayak gini, ketika si artikel berjalan, lu ngambil 10.000 gitu misalkan dari satu artikel. Jadi lu dibayar misalkan 3 juta. Jadi pengalaman ya, pengalaman aja. Oke. Dibayar nih misalkan 3 juta. Itu kontinuitas itu kan. Ketika si kaosnya kejual lu minta 10.000 kalau misalkan gitu kan. Itu lebih mengapresiasi kalau menurut gua gitu. Lagi misalkan laku cuma 1 piece juga ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting ya profitnya kita bagi 2 gitu. Kalau gitu. Kalau gua sih itu nggak tahu. Tapi lu bukan seniman gambar yang naik juga kan? Gua biasa aja. Biasa aja gua. Enggak, maksud gue enggak kayak idealis kayak gitu kan. Kalau idealis sih semua orang pasti idealis. Idealisnya dalam arti lu bertahan gitu. Kan karena seniman kan kalau misalnya dia idealis banget nggak bisa makan gitu tuh. Harus ngikutin panggung ya. Iya gitu tuh, Gam. Jadi kayak nggak misalkan wah anjing gua nih harganya harusnya 3 juta. Enggak mau lah gua mah ratus-ratusan gitu. Kan ujung-ujungnya idealis ya. Ideal kayak gitu tuh. Paham maksud gue? Kayak nahan gitu kan gitu tuh.
Emang kayak gitu sih sebetulnya. Orang-orang cuman lu nggak kayak gitu banget, nggak keras banget kan. Gua menyesuaikan gua. Yang penting ya dan berjalan juga kan. Nah, aktif juga kan. Kalau yang kayak gitu mah biasanya pikir kayak orang-orang idealis itu nggak mau gampang dimanfaatkan aja gitu. Iya kan, tahu orang kan gambarnya sini gambarnya mahal amat kayak gitu. Padahal kan nggak tahu dia nahan harganya sebenarnya kayak gimana. Iya. Banyak tuh kasus gitu. Lu gambar di tembok juga? Tembok gua kemarin doang sih ngikutin kan gua. Diajak-ajak sama teman tuh, ayo katanya dia. Pas waktu masih Angga lu ya? Iya, terus acara itu waktu kita CSO itu ya. Sebelumnya juga pernah di Pandeglang. Itu tuh awal. Gua nggak apa ya, kayak pegang pilok aja belum gitu. Maksudnya awal gambar men? Awal gambar. Kelas emang belum pernah? Enggak, gua nggak pernah. Anjir. Nggak pernah main di tembok kayak media gede, nggak pernah gua selalu di kertas gitu ya. Gue diajakin. Iya. Terus ya udah kata gue, gambar apa nih kata gue. Ya udah gambar apa aja katanya. Iya. Pas gambar, itu udah kena bentuknya. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya diajakin gitu. Ya first time banget itu gue masuk kayak gitu. Kayak suatu tantangan banget ya, tantangan diri kayak gitu ya. Pertama kali anjir. Tapi seru ya? Seru sih, habisin duit. Ya soalnya yang sering gua ngomong ke orang-orang sih buat awal, ya udah lu ngapain main graffiti gitu, nggak kayak orang ya harus graffiti kayak gini gitu. Enggak sih gua tuh, lu nggak usah main graffiti, kata gua, nggak usah, ngapain graffiti ngabisin duit, kata gua. Seni gitu, tapi ada feel-nya juga Mai. Kalau gua gitu, gua sering ini ya gitu sama kayak cuan ya, gua pengen tahu aja deh gitu, gimana sih dia cara dia nantang gitu tuh. Apa gua harus nurutin apa kata Comai gitu kan, dengan pengalaman dia yang kayak gitu, dengan bahasa dia kayak gitu, apa gua menlanjut aja gitu kayak gitu sih. Kalau dia bisa maju terus aja gitu tentang apa yang kata gua, keren banget gitu. Enak sih sebetulnya. Gua dapat teman baru juga di dunia grafiti itu. Sebelumnya juga belum kan, belum pernah sama sekali. Pas gua masuk kan kenal orang-orang baru gitu kan. Yang teman saudara kan lu juga, gua kenal dari lu gua kenal lu kan dari grafiti juga. Jadi apa ya, kalau menurut gua kalau grafiti itu nomor sekiannya sih. Kalau gua yang utama itu pertemanan itu tuh. Iya. Kebetulan gua punya beberapa teman, beberapa jangkauan gitu sih Gam, menurut gua Gam. Iya benar. Lebih kayak pertemanannya bro. Iya, kayak pertemanannya aja gitu. Kalau dari segi kalau dari segi grafitinya enggak sih, enggak terlalu ini. Itu karena ya buat balik lagi dengan ada itu gitu punya teman, jadi kayak jembatannya aja. Media gitu. Jembatan gitu. Tapi kok bukan memanfaatkan grafitinya ya, bukan. Jadi ajang buat ketemu aja. Iya, intinya mah gitu tuh Gang, kayak gitu. Gua ada tembok nih, ya udah kan yang tadinya sibuk gara-gara grafiti. Gitu ya kan. Yang sering gua bilang gitu kan, kayak kata-kata orang gitu kan, bisa punya teman baru karena grafiti. Kalau sengaja kalau lu di mana gitu kan, siapa gitu. Kalau misalkan Mas, aku lagi di kota ini, aku pengen gambar, bisa temenin enggak gitu kan, dari sosmed kan kadang kan enak banget. Ya. Udah simpel banget ya. Iya simpel. Bisa nggak? Udah ketemu, yuk gambar udah. Kenalan. Iya. Dari situ sih. Keren sih Mai. Iya. Lo deh di gambar gini ya. Mungkin itu tadi beberapa pembahasan dari segi gambar lo aja ya. Itu kayak gitulah gitu. Lo kalau asmara gimana lo nih? Hah? Ngapain nanya asmara goblok? Gua jomblo, Mai. Jomblo gua. Dari lahir? Ya iyalah, kita lahir juga sendirian. Ya kan? Kalau berdua namanya saudara kembar. Iya bener. Masuk. Apa nih ngomongin apa masalah? Ya udah, maksudnya lu punya cewek sekarang nih? Gak ada, Mai. Kemarin lu putus? Udah lama? Apa? Sama cewek putus? Barusan sih, kayak baru-baru banget tuh. Iya. Jadi gua kenapa emang lu ditinggalin apa gimana tuh?
Enggak sih, apa sih gue? Iya, kenapa? Ya nggak kenapa-napa gitu, mungkin udah kayak beda jalan aja. Lu nggak mau bahas itu, lu tipikal orang maluan gitu? Enggak sih, takutnya kan apaan nih silam nih, goblok. Ya emang kenapa? Ya kenapa-napa. Oh jadi ada perasaan yang sakit hati aja di situ. Sakit mah enggak, cuma kayak kecewa aja, Mai. Kecoa. Anjing kecoa. Gua kecoa sama lu. Satu kata buat mantan. Love Ya, you. anjing, bukan namanya. Apa? Gua paling kalau gua ya Iya. gak pernah balikan sama mantan, Mai. Kenapa? Karena kalau balikan sama mantan itu kayak baca bukunya 2 kali katanya juga. Why? Endingnya sama. Banyak tuh di Instagram tuh endingnya sama, ya emang iya gitu. Lu balikan sama mantan ya bakal kayak gitu, dia orangnya kayak gitu, semuanya bisa berubah, kayak anjing berubah. Berarti lo tipikal apa ya, yang apa adanya aja gitu ya? Ya iyalah. Jadi enggak, ya udah apa adanya. Dan lu juga nggak mempercayai dengan quotes kayak gitu tuh? Gua percaya. Tapi anjing sih menurut gua quotes gitu tuh. Enggak lah, Mai. Jadi kayak gitu. tergantung situasi. Kalau misalkan kita lagi pas situasinya, baca quotes yang pas, itu feel-nya dapet. Gitu. Semua. Nih kalau ya, buat motivasi, ya, dengan ada perkataan lo kayak gitu. Salah satu karya. Bukan. Jadi kan Itu salah satu karya juga yang kita nikmati ketika pas kita gimana tuh. Jadi kan kalau quotes itu kata-kata yang motivasi atau misalkan sejenisnya gitu. Iya kan, tapi kan diciptakan oleh orang, itu suatu karya juga sih. Karya lah. Karya juga ya. Soalnya kan dia juga kayak menciptakan puisi gitu kan. Nah, puisi juga. Masuknya kan kayak gitu kan. Jadi Terus kayak sastra gitu. Hah? Ya gue percaya kayak gitu. Semua. Ya pasti kita butuh motivasi, men. Dengan kata-kata, dengan bacotan anjing. Nih, nggak bacotan anjing lagi nih. Oh, lo tipikal orang yang percaya sama Percaya gua. Soalnya gini, dan kata-kata galau-galau gitu. Hidup ini adalah gini, gitu. seru tau. Ala yang lu tuh monyet. Galau gua. Jadi makin Kenapa? jadi gini. Kenapa lo bisa kata-kata yang kayak gimana lo menurut lo ini? Ada nggak? Ada nih. Apa tuh? Kan gua tuh kemarin baru udahan. Terus udahan kan. Sakit. Wah, sakit gitu. Terus gua berproses kan. Iya. Tiba-tiba dalam segi proyekan kerjaan gua agak naik gitu. Terus ada quotes-nya, jangan melibatkan wanita dalam prosesmu. Wow. Jadi gitu, Mai. Kenapa? Kata gua, Masa kayak gitu doang? Jangan melibatkan wanita dalam prosesmu gitu kan. Ya justru kan, tapi yang Ya kan berproses. tapi kan sebaliknya. Gini, Mai. Maksudnya lagi gimana tuh? Cowok, gue pernah dengar nih, cowok itu kalau mau ketemu jodohnya itu harus sukses dulu, baru ketemu jodohnya. Ya kan? Rata-rata lu harus tajir dulu, baru lu ketemu jodoh lu. Rata-rata kayak gitu. Nah, ya menurut gua gitu kan, jangan melibatkan jangan melibatkan wanita dalam prosesmu itu. Ya udah, kita fokus dulu nih karir gua. Pas kita udah emang bener-bener kayak cukup, baru kita cari cewek yang model gimana pun. Nah, lu mah bacot aja, baru nyebut patah hati aja. Coba kalau nggak patah hati nggak gitu. Kan iya, jadi pas karena dirinya membuat nyaman dalam berproses. Nanti gitu nantinya. Oh sih, emang. Lu mah mengikuti yang keadaan aja kali. Penyesuaian. Gue juga pernah tuh. Iya, jadi ketika prosesnya bareng perempuan ya, tanpa dirinya gitu. Kita nggak bisa apa-apa. Iya, karenamu aku bisa menikmati prosesnya. Nanti gitu katanya nanti. Ngomongin masalah perasaan mah dalam sih, Mai. Sulit ya. Sulit ya. Ya gitulah. Nggak. Tapi kan nggak bisa gitu kan, kita sama-samain pikiran itu nggak bisa kan. Jadi satu problem hidup itu harus kayak gini, karena lo tuh harus kayak gitu ya kan, kayak gitu. Beda-beda gitu. Iya kan, beda juga Gam. Makanya gua banget juga pendapat lu kayak gitu tuh Gam. Nggak terlalu suka. Emang ya gua ini kan lebih ke pendapat gua aja gitu kan. Kayak gitu tuh. Ya udahlah, kata jalan aja gitu tuh. Benar.
Contohnya dengan adanya kayak coach kayak gitu kan, buat perkataan seru-seruan aja menurut gue mah gitu aja sih. Oh gitu. Jadi buat seneng-seneng ya. Lu juga bikin deh kemarin. Yang mana tuh? Iya, gitu. Enggak buat karena buat contoh hidup aja gitu, enggak buat seru-seruan aja sih gue. Kayak status kayak gitu-gitu tuh. Kalau status gua di Twitter kayak di Facebook kayak gitu sih. Kalau kayak aing mah. Kan katanya lu apa jangan melibatkan wanita dalam prosesmu. Gak harus galau kan? Karena pas gua galau nih gitu. Gua galau itu si proyekan gua atau misalkan si kerjaan gua itu malah makin naik malah makin rame. Ya udah kayak karakter karyaku tercipta oleh kegalauanku. Semakin lu galau semakin lu fokus dan produktif. Emang gimana lagi? Cewek nggak ada, ya udah ngegambar aja udah terus sudah. Kalau punya cewek kan ayang mana gitu kan, ribet sebetulnya gitu kan. Kalau misalkan kita jomblo ya udah nggak ada gitu Mai. Kalau ngomongin kalau udah nikah mah beda lagi kan ya. Itu ya kan udah saling paham. Jadi profesi nerima ya, nerima apa yang gitu ya. Iyalah, mau kita gimana gitu kan, kalau udah nikah udah enak. Gol. Gua rencana nikah 2024. Sama? Ya gua cari dulu lah. Gua ini proses pencarian dulu sambil gua berproses cari uang, nyari duit. Iya. Tapi kalau misalkan gua ada salah satu saran sih. Berhubung gue udah nikah ya. Oh, lu udah nikah. Terus apa nih? Buat pesan-pesan apa nih? Kalau lo misalkan lo nggak punya duit nih, nggak punya duit buat nikah gitu ya, ya udah lo di kebun aja. Kenapa tuh? Mesum di kebun ketahuan. Allah. Mesum di kebun ketahuan, udah kan beres nanti sama The Forever atau berapa gitu. Oh, jadi digaplehkeun. Anjing digaplehkeun enggak? Jadi ya udah. Kalau di sana tuh gini, Mas. Metodenya gini. Jadi ketika lu udah cinta mati sama dia gitu kan. Terus kayak si orang tuanya nggak terima lebih nggak cocok gitu ya kan. Terus kayak dari segi ekonomi lu nggak ada gitu, tapi lu pengen nikah, lu sama dia pengen gitu kan. Ya udah gaplehkeun gitu. Di jero jadikan. Kamu gimana lagi? Kalau udah jangan ya bodo amat lu mah pada yang aja nggak munafik anjing. Gapleh. Jadi kesimpulan ya buat cewek-cewek di luar sana, cakaplah sama Sigal berarti takut digaplehin. Digapleh kan. Bagi mantan-mantannya Sigal yang sudah memutuskan dengan dirinya, berarti kau cewek yang beruntung nanti digaplehkan. Tapi gue sempet sih pernah pikir kayak gitu, tapi kata gue, wah jangan nih. Gak bullshit juga. Ya namanya diusap setan kan nih. Wih anjing, kunci udah masuk nih, yuk kembali. Goblok. Iya gitu. Iya oke. Kesibukan lo sekarang gimana? Gue sibuk kerja sekarang, jadi tadi gitu kan. Kerja lu kayak gimana sih kan? Gua jasa desain, Mai. Gua kerja desainer. Di salah satu kecelakaan ya? Soalnya buat keseharian gua gitu. Buat makan, buat ngerokok, lumayan gitu. Cuma di samping itu gua banyak proyekan kayak yang lainnya gua ambil. Yang biar jalan dulu aja gitu ya. Iya. Mantap, gokil lu, Bang. Selalu berkarya ya. Berkarya, Bro. Pesan-pesan lu buat mereka gimana? Buat siapa nih? Buat cewek apa buat siapa? Buat siapa aja lah gua. Gua cuma kayak gini aja sih. Terus berkarya kan atau gimana? Tapi kalau bahasa terus berkarya sih udah sering ya orang-orang kayak gitu. Terus berkarya jangan patah semangat. Gua mau nyampein ini aja. Kebanyakan nih orang-orang tuh nggak paham dan nggak ngerti ya sama yang kita lakuin gitu. Kayak musik keras didengar sama masyarakat itu apa sih lo anjing teriak-teriakan gitu kan. Dong jurik baik ya. Dia gue gitu. Terus gua ngegambar tengkorak atau setan-setanan.
ih lu gambar yang bener aja sih katanya kan, mendingan gambar muka gitu kan, ngelukis atau apa. Terus yang ketiga nih, lu ngapain sih gitu kan, penampilan lu kayak gini pakai rantai, rambut diwarnain gitu kan. Jadi gini aja, gue pesennya gini, jangan membenci, jangan mengkomentar apa yang kau tidak mengerti. Lu harus ngerti dulu. Nah itu, lu harus ngerti dulu nih, lu ngerti dulu. Oh musik metal kayak gini, oh ngegambar ini kayak gini, tentang kesenangan atau apa, baru lu memutuskan untuk membenci atau menyukai. Itu aja. Iya kayak emang sih gua salah satu orang kata gua pang aja ya. Lu kan kata gua orang-orang kayak gini gitu kata gua ya. Enggak jelas amat sih. Pas gua tahu kata gua, oh itu cuma counter aja katanya. Kayak style gaya dia aja. Enggak sih, kalau pang itu kayak gua kurang ngerti sama pang gitu. Cuma gua ya dengan kayak style aja gitu tuh. Enggak dia harus pengen kayak game gitu, enggak sih. Kalau pang maka makin ke sini gua makin ketemu seru juga pang. Menurut gua pang itu ini main jadi bukan passion atau gaya hidup. Jadi pang adalah itu gara-gara ada oknumnya ini nih, ada oknum yang menyelewengkan kata pangnya itu tuh. Jadi jeleknya dari situ kali kan. Pang adalah kesadaran, pang adalah sebuah bentuk pembebasan, perlawanan. Anjing tuh lagunya ada. Lagu lu Corner Kid. Lo kalau misalkan mau tahu, iya lagunya iya. Ya lo kalau pengen playlist ya, play lagu itu The Corner Kids aja gitu. Gue tuh ada grup bandnya itu dari Bang Gege itu. Oh iya, dia drummer. Bang Gege salah satu abang-abangan gue menurut gue. Dia juga ini. Drummernya ada The Corner Kid kan. Ih gokil banget tuh orang, itu dia bisa apa aja bisa itu. Iya. Gue juga gambar. Kata gua kesel gua orang itu tuh bisa aja semua. Dibimbing sama dia juga gambar. Cukur bisa kata gua, gambar bisa, ngeband bisa, graffiti bisa. Lengkap sih menurut gua. Kalau dia bisa lebih. Apa pandangan lu menurut apa itu orang dia itu? Dia itu multi. Bisa segalanya. Salah satu guru ya? Ya dia pernah kayak ngarahin gitu buat teknik gambar atau stylish gambar. Ada salam buat Bang Gege gimana? Fuck you anjing. Jangan lupa top up ini kan tadi. Iya kan Zeus. Jangan lupa berjudi. Dan juga tradi. Iya, anjing judi banget teman-teman anjing. Semangat. Iya. Di Pandeglang juga ya? Pandeglang. Sebetulnya Pandeglang banyak orang-orang hebat. Cuma kayak kurang mediasi aja lah. Oh iya lo. Kemarin kita dari tadi kita ngebahas lo gambar aja. Lo skate juga ya, men? Skateboard dulu. Gua skateboard kayak lebih ke olahraga, Mai. Gua ngambil kebugaran aja gitu. Enggak ini lo enggak kayak menekunin sama atlet. Oh, pengen jadi atletnya gitu. Enggak sih gua mah. Atlet yang pengen lo ikut kejuaraan. Atlet kejuaraan itu enggak just have fun aja gitu. Gua di skateboarding juga ketemu teman-teman baru gitu. Cuma main aja gitu ya. Main aja gitu. Enggak lo udah mati. Oh, nanya skate juga pengen karena dan gua juga bakal apa sih mendapatkan hasil dari skate. Enggak sih. Gua lebih ke kesehatannya, gua berolahraga dengan gaya gitu. Biar enggak flat aja. Iya benar. Skate keren-keren tuh stylish. Jogging gitu kan. Lu jogging gitu kan. Lu lari dong gitu. Udah. Tapi kalau lu skateboarding, lu lari dapat, loncat dapat gitu kan. Ya gayanya dapat gitu. Jadi berolahraga dengan gaya. Tapi gue juga pernah ini gue juga pernah di BMX juga gue. Oh BMX pernah. BMX ya. Ketemu kayak juga. Iya. Emang di mana-mana tuh orang. Di BMX belum BMX gue waktu sekolah sih sekolah. Dan gue juga gak bisa nimbangin gue. Ya dengan gambar gue. Kenapa tuh? Ya mungkin karena tahu lah part-part. Iya benar. Mahal ya kan. Brengsek emang ya. Graffiti juga mahal ya kan butuhnya. Dilema lu ya. Akhirnya BMX yang mental. Sebetulnya kalau lu ditekunin lu bisa jadi juara 1 kali, Mai. Apa? Juara 1 menghilang. Ghosting. Anjir. Oh, ghosting itu menghilang berarti ya? Menghilang ketika lagi sayang-sayang ya. Dari kehidupanku.
Menggalau bersama Sigam. Dari lu dari kata-kata Sigam. Sigam itu dari mana sih? Sigam itu nama Sigam, si Ilham gitu. Sebetulnya gitu. Cuma kan kan nama gue Ilham gitu kan. Sigam, si Ilham gitu. Itu masuk gitu kan. Itu sebetulnya biar gua rangkai kata gitu kan. Biar siang gitu kan. Kayak kembar siang gitu kan. Kembar siang mulu. Jadi pas gua nyusun kata Sigam ya yang masuk gitu kan, yang simple, yang bisa diucapin itu Sigam gitu kan. Pas dibalik itu magis. Ya itu sebetulnya magis kata juga ya. Kebetulan juga kata, gitu maksudnya. Kata juga ya magis kata juga kan. Kata itu magis astral ya. Kayak magis gitu. Sesuatu yang fana gitu, mistik gitu ya. Oh gitu ya, magis itu ya. Jadi pas gitu kan ya suatu kebetulan aja ya gua ngerangkainya Sigam, si Ilham gitu. Dan lu pakai sampai sekarang ya gokil ya. Sigam Society. Ya udah mungkin gitu aja cerita-cerita dari lu ya. Gokil banget sih ya, buset. Dan gue juga makasih banget lu udah mau diundang di podcast gue ngebacot gue ini nih. Mah daripada ini ya gitu, lebih exploring ke Kemal Comai aja gitu. Bercerita yang gitu ya. Berkarya tentang apapun gitu, kayak gini pun lu nge-share tentang keseharian atau motivasi itu berkarya men. Tanpa membatas-batasi lah gitu ya. Iya. Gas aja. Iya gas aja, jangan libatkan wanita dalam prosesmu. Bagi jomblo aja tuh. Sakit hati gua, gara-gara sakit hati. Ya udah gitu ya, gue Kemal Comai, gua Sigam Society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemal Comai, Kemal Comai, bye.